Pak Irota selaku proyek manajer sekaligus juga presiden direktur untuk perusahaan kita yang kita cintai. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, Bapak, sudah ada Ibu. Oke, ini hari kita sejak dari pagi udah ada acara karena ada masalah nirmis lagi. Saya merasakan bahwa hal ini adalah memang dimanapun juga terjadi. Apapun juga yang kita lakukan, ya kan. Kalau misalnya memang kalau kita tidak peduli, kita melakukan sesuatu, ya saya ngelihat karena GTA ini udah hampir 26 tahun, dikit lagi, tanggal 27 Juni ini 26 tahun. Dikit lagi, 26 tahun. Sebenarnya tahun lalu juga kita 25 tahun ya, kita perak sebenarnya, tapi jauh-jauh sebelumnya, sebelum kita ulang tahun GTA yang ke 25 perak itu, saya sudah mengatakan bahwa proyek pada waktu itu berjalan di Tangguh jalan, di PLBC jalan, di Chandra Asri jalan, itu kita ada 5 proyek itu lagi berjalan, belum lagi TA di Balongan lagi juga jalan, di Dumai juga jalan. Jadi pekerjaan kita bisa dikatakan kita waktu itu yang bekerja di bawah GTA itu ada hampir 3.000 orang, lebih dari 2.500 orang, ya 3.000 orang. Nah ini sebenarnya cita-cita dari GTA, sebenarnya cita-cita dari saya juga waktu berhenti dari salah satu perusahaan swasta di swasta Jepang ya, dan tujuan saya itu berhenti itu adalah memang tujuannya untuk menciptakan tenaga kerja. Bagaimana caranya untuk sebenarnya kalau saya lihat sejak saya tahun 85 kerja, memang pada waktu itu skill kita itu sangat rendah sekali sehingga orang asing itu ekspor itu terlalu banyak masuk di Indonesia itu tahun 85, artinya itu 35 tahun yang lalu. Tapi memang apa boleh buat, kondisinya itu sudah seperti itu ya. Tapi setelah 2 tahun ternyata tenaga kerja kita itu cukup bagus, dan itu lanjut ada yang pergi ke Bontang juga ya. Di Bontang juga saya bergabung dengan karyawan-karyawan baru lagi yang di Bontang, ternyata cukup bagus juga dan masuk ke ekspor di Balongan tahun 92 yang awalnya itu juga banyak helper, hanya 3 rigger, dan ekspornya itu bayangin kalau Balongan mungkin nggak bisa kita bikin setara dengan Tangguh ini, tapi kalau Tangguh ini bisa saya katakan setara dengan LNG Train 6 yang di Aceh, dan bisa saya katakan setara dengan LPG yang di Aceh juga. Itu tahun 85 saya sampai 86, tahun 87 sampai tahun 89 itu LPG di Longsmawe Blanglancang. Itu saya 5 tahun saya berada di sana, dan lanjut di PT Badak itu di Train E Bontang, dan itu kalau saya lihat kapasitasnya itu hampir sama dengan apa yang kita lakukan di sini. Cuman aturan pada waktu itu sama aturan sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Tapi tenaga skill di kita gitu ya, tenaga Indonesia, bukan GTA, bukan perusahaan tempat saya bekerja dulu, saya nggak mau menyebutkan namanya, termasuk sukuan lain juga ternyata
makin bagus terus. Jadi kita harus mengakuin, artinya kita itu nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa heavy lifting, mechanical aja, nggak bisa. Ya, udah tentu di situ ada instrumen, ada electrical, ada yang lain-lain, dan semuanya bergerak terus maju. Dan bangsa Indonesia ini pun juga, kalau saya lihat di situ saya sangat bangga bahwa kita tuh mau bekerja dan juga kita mau menuntut ilmu, sehingga pada waktu kita mengerjakan di LNG Donggi, kita dengan kapasitas yang seperti itu, sebesar itu, ya, ekspertnya satu orang pun juga nggak ada. Yang mana waktu trip 6 di Blanglancang itu sampai 70 orang ekspat. 70 orang ekspat. Orang Jepang itu saya ingat itu ada kira-kira kurang lebih sekitar 45 orang. Ada orang Malaysia, ada orang Singapura, total itu ada sekitar 70 orang. Ya. Nah, LPG sampai hampir 100 orang. Di Balongan 140 orang lebih ekspat di Balongan. Dan mungkin kalau di Balongan, kalau saya cerita di Balongan mungkin masih banyak di sini yang karyawan kita yang bekerja di Balongan masih ingat berapa banyak orang asing di sana. Itu hanya untuk kerjaan heavy lifting dan mechanical aja. Belum lagi electrical, instrumen, tankage, ya, civil, itu total seluruhnya itu untuk orang asing. Untuk di perusahaan saya, karena GTA waktu itu belum ada, itu 140 orang, ditambah yang lain, itu kira-kira hampir 800 orang untuk mengerjakan satu proyek Balongan. Itu orang asing, ya. Tapi kita bisa berbangga di sini kita melihat bahwa begitu banyaknya subkontraktor yang bisa dikatakan hampir semuanya itu lokal, walaupun di dalamnya ada ekspat. Tapi kalau di GTA ekspornya nggak ada, seperti yang dikatakan oleh Pak Budi. Ini kita harus bangga terhadap itu. Ya. Dari tingkat ini juga dari tingkat safety, ya, level untuk safety ini pun juga sebenarnya peningkatannya itu kita makin tinggi terus. Walaupun kita menghadapi hal-hal near miss, ya, dulu pernah fatality juga, ya. Tapi paling nggak sampai sekarang itu kita makin meningkat terus. Artinya kita lebih care, lebih peduli terhadap masalah keselamatan kerja. Dan sejak terjadinya fatality, disitulah saya ada imajinasi saya dan juga saya berpikir bahwa ternyata apa artinya kita mendapatkan pekerjaan besar, kita mendapatkan uang yang banyak, kita mendapatkan sesuatu yang insentif dan lain-lain yang besar, tapi tanpa ada keselamatan. Di situ saya kebetulan saya nggak pakai, mungkin ada yang pakai baju GTA. Di sini keselamatan keutamaan bagi GTA itu yang moto kita untuk safety. Jadi sebenarnya dari segala sesuatunya apa yang kita lakukan ini adalah safety, itu adalah yang paling utama. Itu yang saya canangkan sebenarnya sejak sekian tahun yang lalu, cukup lama. Ya. Kita waktu tahun 2014 kita ada seremoni waktu itu yang ke-20 tahun untuk anniversary GTA. Di situ pertama kali kita bikin baju GTA yang pertama kali. Setelah itu mulai ngikut, perusahaan lain juga mengikut, cuman warnanya yang berbeda-beda gitu, ya. Tapi pertama kali yang membuat desain ini kita baju seragam kita itu adalah GTA. Kalau nggak salah Batrianti yang ada di pentas waktu itu yang menunjukkan pada
seluruh karyawan yang berada di situ, termasuk klien-klien kita yang datang dari luar negeri, ada yang dari Jerman, ada yang dari Jepang, ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia. Ya. Jadi kita cukup bangga dengan apresiasi dari seluruh klien-klien kita, sahabat, kerabat dan lain-lain. Dan di sini juga ada satu yang perlu saya ingatkan juga, bahwa kalau misalnya terjadi sesuatu insiden ataupun juga terjadi ada near miss dan lain-lain ya terhadap perusahaan lain, kita harus prihatin, dan kita harus mendoakan sebenarnya bahwa kalau bisa ya janganlah terjadi terhadap siapapun juga, apalagi terhadap kita. Itu sebenarnya doa kita. Karena apa? Kadang-kadang kita merasa, wah bukan kita aja, mereka pun juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya meminta kepada seluruh karyawati di sini untuk merubah mindset kita bahwa kecelakaan ataupun juga insiden atau juga near miss ataupun juga apa yang dihadapi oleh perusahaan lain, support lain, itu adalah bagian dari kita, karena kita adalah satu tim di sini, ya. Satu tim. Kitanya, saya nggak tahu kalau yang lain berpikir seperti apa di luar sana, itu terserah. Yang paling penting keikhlasan, ketulusan dari kita mendoakan supaya semua karyawan-karyawati yang ada di proyek ini selamat datang, kita selamat, dan didoakan juga oleh keluarga-keluarga kita, dan kita kembali juga dengan selamat. Artinya itu bukan kita aja, tapi termasuk karyawan-karyawati dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita bisa dikatakan dengan kata yang sedikit agak vulgar, kita jangan senang melihat ada kecelakaan yang disebabkan oleh orang lain. Kita harus ikut prihatin, dan kalau misalnya apa yang bisa kita bantu, memberikan simpati, walaupun kita nggak bisa bikin apa-apa, paling nggak dengan kata-kata itu bisa untuk membuat semangat karyawan-karyawan atau juga support lain. Itu yang hati bersih kita itu, mindset kita itu yang harus kita rubah. Ya, jadi kita jangan ngerasa kalau dikatakan senang ataupun juga dikatakan bahwa oh bukan kita aja kok, yang lain juga melakukan seperti itu. Kan? Itu tolong dibuang dari pikiran kita. Kan? Jadi yang berikutnya bagi saya adalah bagaimana caranya supaya untuk kita bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Kalau kita melihat karyawan, apalagi karyawan kita sendiri, karyawan kita sendiri ya, termasuk karyawan yang lain. Kalau misalnya ada yang bekerja tidak aman, saya rasa itu kewajiban kita untuk memberitahu. Terlepas dari masalah yang bersangkutan itu mau mendengar atau tidak mau mendengar, itu bukan urusan kita. Tapi kita mengharapkan supaya semuanya bisa menyadari itu. Hari ini udah yang ke beberapa kali near miss. Walaupun near miss ini saya bisa pelajari sejak dari awal adalah ada yang bukan disebabkan oleh GTA, tapi ada juga yang disebabkan oleh GTA, dan kita harus mengakui kalau misalnya ada terjadi sesuatu mulai dari sekarang, ya kita jangan kita tutupi. Kalau misalnya kita salah, kita harus mengakuinya. Jangan kita tutupi, karena kalau kita tutupi, kapan satu saat itu nanti akan berkembang menjadi satu insiden yang besar. Tapi kalau misalnya ada insiden kecil atau near miss, kita diskusikan, apalagi kita dipanggil oleh dari klien kita, istilahnya itu jangan ngeles lah. Jadi kita akuin kalau kita itu salah. Kadang-kadang saya sendiri juga sama, saya juga kepingin untuk ngeles,
bahwa ini bukan kesalahan kita. Walaupun kita tahu bahwa ini ada kemungkinan kesalahan kita. Tolong pelajari baik-baik. Kalau misalnya memang ini bukan kesalahan kita harus tegas mengatakan bahwa ini bukan kesalahan kita. Tapi kalau ini kesalahan kita tahu, dan apalagi ini antara dua, kesalahan kita, ya, apakah kesalahan orang lain, dan ini mesti abu-abu. Nah, kalau abu-abu artinya ini antara dua, kesalahan kita atau bukan kesalahan kita. Nah, di sini perlu kita untuk berdiskusi antara kita dengan klien kita supaya jangan yang tidak salah disalah-salahkan. Ya, yang salah tidak disalahkan, yang tidak salah disalah-salahkan. Artinya ini pun juga tidak baik juga untuk klien kita, tidak baik juga untuk klien kita. Kenapa? Kapan satu saat nanti ini akan terjadi sesuatu masalah atau insiden yang lebih besar. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh karyawan-karyawan yang sekarang berada ini hari tidak bekerja semua, tapi saya ngerasa dari satu sisi kita memang progres kita ini hari drop, tapi itu jauh lebih penting ya drop daripada kita teruskan tapi besok kita mengulangi kesalahan yang sama. Lebih bagus kita berada di sini, kita duduk bareng, kita berdiskusi. Kalaupun juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya bisa jawab, Pak Budi juga bisa jawab, Pak Adi juga bisa jawab, ya kan? Jadi saya sangat-sangat mohon sekali bahwa apa yang mau saya katakan bahwa semua kecelakaan itu, ya kan, itu sebenarnya bisa kita cegah. Yang tidak bisa kita cegah itu adalah bencana. Sering ada, saya nggak mengatakan, kalau ini kita selalu mengatakan disaster. Disaster itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah bencana. Bencana itu tidak ada yang bisa untuk mencegahnya, karena itu adalah kehendak dari Allah. Tidak ada yang bisa mencegah. Yang namanya disaster itu bencana. Tapi kalau kecelakaan itu bisa kita cegah. Ya, sebagai contoh misalnya housekeeping, ya. Dan waktu bekerja kita melihat dengan kondisi sekeliling kita itu aman atau tidak. Keliling itu bukan di internalnya GTA aja ya. Udah tentu kita itu bekerja di job site, udah tentu ini ada kaitannya dengan disiplin yang lain juga. Jadi bagaimana kita bisa bekerja kalau misalnya kita terganggu dengan disiplin yang lain? Nah, bila mana itu terjadi membahayakan kita, stop. Yang paling pertama sebenarnya saya karena kita banyak di heavy lifting, di mechanical ya, tapi udah tentu kita di rotating juga ya, untuk kerjaan millwright juga, pasang platform dan lain-lain ya. Ini juga sangat penting. Jadi accident itu bukan terjadi di heavy lifting dan mechanical aja ya. Yang mana orang melihat GTA itu dengan kerennya, artinya sangat bisa dikatakan bahwa yang majornya ini bahwa pekerjaan kita itu adalah kerjaan heavy lifting dan mechanical, tapi sebenarnya enggak. Tanpa ada fitter, tanpa ada rotating platform, internal work, ya itu nama GTA ini nggak bisa menjulang tinggi sampai seperti sekarang ini. Ya, sama seperti tim transportasi kita, mereka yang membawa nama GTA pertama kali di GTA ini, di Tangguh ini, ya, nama kita dikenal oleh BP
oleh CSTS, ya. Itu awalnya itu sebenarnya dari transportasi yang dadakan sebenarnya, dan itu bukan divisi kita sebenarnya, karena awalnya itu hanya untuk mensuplai bis, LV, ya, kendaraan. Itu awalnya seperti itu. Tapi berbarengan dengan itu, kita diminta untuk menambah driver, bis, mekanik, dan berbarengan dengan itu juga kita diminta untuk menambah administrasi, dispatcher, dan lain-lain. Yang terakhir diberikan radio dan kita disuruh untuk mengontrol secara keseluruhan. Tahun 2017 saya datang sini, saya kaget bahwa ini bukan pekerjaan kita. Tapi karena ini udah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, ya udah jalanin aja, dan sampai sekarang itu masih berjalan. Setelah itu baru kita masuk di mechanical, kita mensupport supon yang lain yang berada di sini, dan kita punya kontrak, ada 13 kontrak sekarang. Di Tangguh ini kita punya 13 kontrak. Ya. Jadi untuk menjelaskannya kepada CSTS juga kadang-kadang sedikit agak susah juga. Kenapa? Di satu divisi yang sebenarnya di bawah kontrol dari supon lain, tapi bajunya baju GTA. Kalau terjadi sesuatu, klaimnya itu datangnya ke mechanical. Jadi itu tugas saya untuk menjelaskan, ya kan, bahwa kontrak itu tuh terpisah. Dan ini saya tidak mau melibatkan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian di sini. Itu adalah tugas saya untuk menjelaskan untuk ke CSTS, ya. Jadi bajunya biru semua, tapi itu berada di 13 kontrak. 13 kontrak. Ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya bahwa ada beberapa subkontraktor yang ada di sini. Tapi karyawannya itu semuanya karyawan dari GTA, banyak dari GTA. Jadi ini yang harus dipilah-pilah sebenarnya. Jadi untuk itu sekarang kita masuk ke mechanical. Di mechanical ini kita sudah berjalan hampir 2 tahun. Tepatnya itu November 2018 kita masuk ke sini, ya. 2019, 2020, mudah-mudahan walaupun dengan adanya COVID-19 ini, ya, dengan gigihnya CSTS dan gigihnya Bibi, ya kan, mudah-mudahan ini nggak seperti apa yang kita bayangkan bisa berlama-lama, ya. Sedangkan kita pun juga bagaimana caranya bisa mempercepat pekerjaan ini selesai. Dan kita bukan perusahaan rental. Ingat, kita itu bukan perusahaan rental. Banyak orang yang mengatakan bahwa karena equipment kita itu banyak, kita itu perusahaan rental. Bukan. Spirit kita itu, ingat ya, spirit rental sama spirit construction itu beda. Spirit rental, ya, saya nggak mengatakan bahwa kepingin berlama-lama supaya kontraknya lama dan dibayar lebih banyak, itu lebih panjang. Ya. Kalau spirit construction, bagaimana caranya untuk mempercepat pekerjaan? Sebelum pekerjaan selesai, sebelum kontrak ini selesai, sebelum proyek selesai, kita itu udah mencari pekerjaan lain, dan itu kita lakukan hampir seumur GTA ini hampir 26 tahun, ya. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak mendoakan klien itu mundur, delay, dan kita tidak pernah dan jangan sekali-kali mendoakan delaynya atau juga kelemahan dari klien kita. Kita mengharapkan untuk supaya semuanya kita bisa bekerja sama dan bagaimana caranya untuk mempercepat pekerjaan. Sebelum pekerjaan selesai, kita udah harus mencari pekerjaan baru. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih punya pekerjaan terus, dan sekarang tadi yang saya katakan bahwa
ditangguh, kita punya ada 13 kontrak, ditangguh aja ada 13 kontrak. Kita ada di Tiung Biru juga, itu heavy lifting dan mechanical-nya itu semuanya, engineering-nya, construction-nya, planning-nya, itu semuanya by GTA, non-expat. Satu orang juga tidak ada ekspat. Tidak ada ekspat. Itu semuanya dilakukan oleh GTA. Sejak mulai dari studi, sebelum kita award proyek ini, sampai kita bikin preparation, eksekusi, dan sekarang sedang berjalan. Untuk heavy lifting-nya udah selesai, dan sekarang belum selesai 70%, tinggal 30% lagi. Ya. Dan baru masuk bulan depan ini mechanical-nya. Termasuk juga di Bongso Kubai, itu di Anyar, itu juga sama, heavy lifting-nya juga kita kerjakan sendiri dengan memakai crane 1350 ton kita juga. Alhamdulillah jalan terus 1350 ton kita punya 2 unit. Dan sekarang sedang bekerja di Pupuk Kaltim untuk mengganti amonia converter dan kalau saya nggak salah flash drum. Jadi alhamdulillah kita tidak mengharapkan keterlambatan dari klien kita untuk mengharapkan supaya crane kita dibayar lebih panjang lagi waktunya, enggak. Sebelum ini proyek selesai, saya sekarang sedang lagi memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan yang lain untuk berikutnya. Jadi itu sebenarnya yang sudah kita jalani selama hampir 26 tahun, dan mudah-mudahan doakan ya GTA ini tetap berjalan terus. Tapi ingat tadi masalah safety sejak dari pagi tadi kita udah bicara, dan ini sebenarnya bukan pertama kali, ini sebenarnya udah beberapa kali. Dan saya sekarang berada di sini juga, saya sebenarnya saya ini background saya itu mekanik, bongkar pasang mesin, ya. Tapi saya banyak belajar di lapangan, saya banyak belajar administrasi. Waktu saya bekerja di perusahaan asing, saya berhenti. GTA ini tahun 94 saya dirikan. Ya, makanya saya katakan 94 bulan 6 tanggal 27, sebentar lagi 26 tahun. Jadi itu harapan saya supaya masalah-masalah near miss ini jangan dianggap sepele. Near miss ini kalau berkali-kali itu dibiarin, itu biasanya eksiden besar itu muncul, itu biasanya tanda dari atas. Jadi kita udah dikasih peringatan, tapi kita masih begitu-begitu aja, sehingga tidak ada improvement, tidak ada recovery. Ini sangat membahayakan. Makanya tadi saya lihat dari WP sangat concern sekali, sampai ditanya satu persatu, ada 3 orang tadi ditanya, ya, keluarganya seperti apa, udah nikah, udah punya anak, ya, udah tentu sangat concern sekali. Saya sangat menghargai itu, ya, karena perginya sehat dengan doa, udah tentu harapan dari keluarga juga kembali sehat, bisa berkumpul lagi. Jadi bukan hanya untuk mencari uang aja, tapi udah tentu kesehatannya juga harus dijaga. Itu sebenarnya yang terkesan tadi saya melihat dari BP sendiri punya perhatian yang begitu tinggi terhadap karyawan-karyawan Indonesia. Jadi concern saya, dan saya sangat menghargai beliau ya dengan apa yang dilakukannya, walaupun singkat tapi sangat baik. Kali lagi saya mau mengingatkan mengenai near miss. Near miss ini udah tentu bukan GTA aja. Ya.
subkon lain juga melakukan hal yang sama, project lain pun juga melakukan hal yang sama, ya kan, bahkan sampai fatality, ya. Dan itu yang kita cegah. Sampai sekarang kalau saya lihat tadi pagi itu ada 63 juta jam kerja tanpa ada apa namanya, kita loss apa namanya istilahnya, ya loss ini ya untuk apa namanya, kita punya insiden berat atau juga istilahnya total loss lah istilahnya di situ ya. Jadi saya melihat bahwa sampai sekarang ini mesti terjaga dengan baik, mesti terjaga dengan baik. Tapi kalau ini dibiarkan, kita masih panjang, ya. Udah tentu tahun ini nggak selesai. Harapan kita tahun depan selesai, harapan kita, ya. Artinya paling nggak 1,5 tahun. Nah 1,5 tahun udah tentu cukup panjang. Dan pekerjaan kita sebenarnya udah hampir menurun. Disinilah yang tadi pagi itu saya mengatakan bahwa kita overconfidence. Karena melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan kita itu sebenarnya yang besar-besar itu udah kita lakukan. Crane besar kita udah mulai pulang, ya. Crane yang menengah dan yang kecil. Tapi jangan anggap enteng terhadap crane-crane kecil kita yang 50 ton, yang 80 ton. Itu juga dalam kondisi hujan berbeda dengan kondisi kering. Makanya saya tadi sempat saya mengatakan bahwa apakah boleh saya bicara untuk masalah proyek lain. Dari saya STS tadi mengatakan silakan, boleh. Makanya tadi saya membicarakan bahwa mengenai fatality, dan saya membicarakan juga masalah near miss di proyek-proyek lain. Bahkan tadi saya sudah mengatakan juga waktu flushing, air flushing, ada yang tidur di bawah pipa, udah dihidupkan sirene, udah dibikin barricade, orang tidak boleh masuk di situ. Sebelum dibikin barricade ada yang tidur. Waktu air flushing dia bangun tidur langsung kena tekanan angin yang sangat keras, ya, pressure yang sangat keras, dan mental itu ke steel plate yang memang sudah disediakan untuk supaya bisa untuk menahan tekan pressure dari angin. Dan korban pada waktu itu kena dan terbang mungkin kira-kira 3 meter